Untuk Piala Dunia ini Bapak menjagokan negara mana? Kalau untuk pribadi saya Argentina. Oh, Argentina. Itu Fans. sudah harga mati. Siap. Karena ada Lionel Messi situ. Ada Lionel Messi, terus ada siapa lagi? Paulo Dybala. Oke. Oke, selamat sore. Kembali lagi kami di sini langsung dari Kampung Piala Dunia Dok 9. Di sini kami ingin hadir langsung bersama teman-teman di sini untuk melihat langsung aktivitas dan kegiatan dari teman-teman di sini. Di sini juga kami kedatangan dua narasumber dari Kampung Piala Dunia di Dok 9, khususnya di Kota Jayapura. Di sini mungkin kita bisa berkenalan dulu langsung dengan Bapak siapa? Bapak Wela Taribaba. Pak Taribaba. Terus ini? Ya, kalau saya Guntur Fanataba. Oke. Jadi mungkin di sini Bapak Welas ya? Ya. Bapak Welas sendiri sebagai salah satu sesepuh di kampung sini, Kampung Piala Dunia ini juga, dan Ari Guntur sebagai salah satu koordinator juga, koordinator untuk Kampung Piala Dunia sendiri. Mungkin teman-teman ketahui bahwa Kampung Piala Dunia ini adalah salah satu ikon yang bisa dibilang satu-satunya ikon yang untuk siap menyambut Piala Dunia Qatar tahun 2022, dan Kampung Piala Dunia di Dok 9 khususnya di Jayapura ini juga mengikuti ajang perlombaan tingkat nasional untuk lomba hias Kampung Piala Dunia seluruh Indonesia yang diselenggarakan dari ada salah satu stasiun televisi yang menjadi partner Piala Dunia. Di sini kita akan berdiskusi langsung dengan Bapak Wela sendiri dari kompleks Kampung Piala Dunia ini, dan ada Ade Guntur juga sebagai salah satu koordinator. Mungkin kira-kira menurut Bapak, Kampung Piala Dunia ini pertama kali berdiri itu kapan? 2018 itu pemuda ini sangat antusias sekali untuk mengikuti meramaikan Piala Dunia. Di tengah kami bekerja, ada informasi lomba Piala Dunia. Jadi pada saat itu kami cuma iseng-iseng saja. Ternyata di 2018 hasilnya sangat memuaskan. Dari 10 besar untuk Indonesia, kami ada di tempat kedua. Yang ingin kami teman-teman ingin tanyakan juga, ingin ketahui pastinya teman-teman di luar sana ingin tahu kira-kira bagaimana sampai Kampung Piala Dunia ini bisa berdiri. Itu mungkin kira-kira atas inisiatif siapa, dan kira-kira apa yang membuat sampai teman-teman berpikir harus di kompleks ini kita bikin Kampung Piala Dunia ini. Karena kalau bisa dibilang ya, menurut kami ini salah satu, atau menurut saya juga ini salah satu ikon juga untuk khususnya Kota Jayapura. Dan mungkin Bapak bisa sampaikan sedikit kira-kira awal mulanya kampung ini berdiri atas inisiatif siapa dan bagaimana? Kalau Kampung Piala Dunia ini berdiri atas inisiatif pemuda. Atas inisiatif pemuda. Yang diprakarsai oleh Adik Guntur Fanataba. Ini datang dari aspirasi pemuda. Siap. Ketika sudah jalan, lalu kami orang tua mendukung untuk jalannya pekerjaan ini, Kampung Piala Dunia ini. Siap. Oke, terima kasih Bapak. Jadi mungkin lompat ke Guntur dulu. Kira-kira waktu pertama kali Kampung Piala Dunia mau dibuat, apa yang kira-kira Guntur hadapi? Intinya mungkin ada kesulitan kah, atau mungkin ada halangan kah, sampai sekarang saya lihat ya luar biasa, kampung ini sudah seperti
ya kalau bisa dibilang kita bisa jadikan ini sebagai tempat wisata juga, datang untuk mungkin pulang dari nonton Piala Dunia datang kemari sih, ada euforianya, bisa datang foto-foto. Kira-kira mungkin menurut Guntur bagaimana, apa yang membuat Guntur tergerak untuk membuat Kampung Piala Dunia ini? Ya mungkin apa yang pertama yang saya mau tekankan juga, terus supaya teman-teman di luar dari lingkungan ini tahu bahwa kalau di sini tuh teman-teman pemuda tuh semangatnya tuh, apalagi dalam kerja-kerja sosial tuh semangatnya tuh jangan ditanya lagi. Terus mereka tuh kerjanya tuh tanpa pamrih begitu. Jadi kerja-kerja sosial lah. Jadi mereka tuh cuma datang, misalnya ada kedukaan di sini atau kerja-kerja sosial lain, mereka datang bantu. Yang penting masyarakat di sini tuh cuma bantu kasih makan, tapi mereka tidak dibayar. Nah, dari semangat-semangat pemuda ini, waktu 2018 tuh ada salah satu teman saya yang dia pas lewat di Polimak Toyota situ. Terus dia lihat di Polimak Toyota situ mereka ada gambar-gambar bendera di tembok Polimak Toyota situ. Nah, terus dia pulang ke sini, dia kasih tahu tong di sini. Sudah awal itu langsung kita mulai lakukan cat-cat tembok di sini. Tapi kita tidak berpikir bahwa nanti akan ada lomba setingkat nasional waktu 2018 ya. Nah, kemudian kita cat-cat. Jadi selama kita cat itu mungkin kesulitan dari kita itu mungkin ya seperti cat, pokoknya cat, terus kebutuhan lain seperti makan, minum. Jadi karena kita ini kerja sosial tuh tidak dibantu oleh siapa-siapa. Jadi kita sumbangan sukarela dari warga itu yang kita pakai untuk beli cat. Jadi itu awalnya seperti begitu, kesulitannya tuh mungkin itu saja. Cat terus sama makan minum dari awal 2018. Kalau sekarang 2022 mungkin sudah agak lebih mudah. Warga di sini juga yang sudah pegawai, teman-teman kita yang sudah kerja, polisi dan lain-lain, mereka juga membantu kami dengan sumbangan sukarela. 200, 100 mereka transfer ke kita, sudah uang itu yang kita pakai untuk beli cat dan lain-lain. Bisa dibilang bahwa ini salah satu kegiatan positif juga ya, untuk bagaimana bisa mempersatukan anak-anak muda di sini, terus juga bisa ya melibatkan juga kepemimpinan dari orang-orang tua juga yang ada di sini. Pastinya mungkin Guntur dengan teman-teman punya ada satu mungkin kesulitan yang paling tersulit dari tahun 2018 sampai ke tahun 2022. Kira-kira kesulitan itu apakah itu menghambat semangat dari teman-teman atau tidak untuk bagaimana bisa terus berkarya untuk bisa menghidupkan Kampung Piala Dunia ini? Itu kira-kira kesulitan apa yang mungkin Guntur dan teman-teman rasakan? Ya, kesulitan seperti yang tadi saya bilang ya, kebutuhan cat terutama dari 2018 sampai 2022, karena setiap tembok-tembok yang saat ini terlihat ini itu kan pasti butuh cat. Catnya juga kan pasti warna-warni, merah, kuning, biru dan lain-lain. Tapi kesulitan ini tuh tidak mematakan kita semangat dari 2018 sampai 2022, karena prinsip kita tuh kalau ada 100, 200, 10.000, 20, kita langsung pergi beli cat. Kalau misalnya 20 atau 25 ya kita beli kaleng kecil dulu. Kalau ada dapat sumbangan uang besar 100 ke atas baru kita beli cat-cat kaleng yang besar. Jadi kesulitan kami tuh hanya mungkin cat, karena kalau mengumpulkan teman-teman pemuda tuh, kalau di sini mereka soal yang tadi saya bilang kerja-kerja sosial itu, mereka pasti akan datang. Tanpa dipanggil juga mereka lihat rame, ada kerja-kerja mereka pasti datang gabung. Saya kira menurut Guntur ada berapa banyak teman-teman yang kira-kira yang terlibat langsung untuk bagaimana untuk pembuatan Kampung Piala Dunia, kira-kira berapa ya, mungkin kasarnya saja kira-kira berapa banyak? Ya kasarnya tuh untuk saat ini kalau pemuda mungkin kita sekitar 30-an ada. Kita sekitar 30-an ya. Terus kemudian dibantu oleh ada beberapa bapak. Terus kemudian ada adik-adik kecil juga yang mereka datang bantu seusai pulang sekolah, mereka datang juga bantu-bantu untuk chat. Terus ada beberapa ibu-ibu juga yang setiap sore mereka datang juga bantu-bantu di sini. Jadi kalau macam mungkin sekarang pindah ke Bapak lagi ya. Jadi begini Bapak, mungkin dengan ketekunan kita punya teman-teman di dalam kompleks ini akhirnya membuahkan hasil yang seperti ini. Kira-kira Bapak mewakili
warga setempat sini apa yang mungkin warga sini rasakan, khususnya mungkin tong punya orang-orang tua di kompleks ini dengan adanya kampung Piala Dunia ini, kira-kira apa yang Bapak orang rasakan? Jadi dengan adanya kegiatan ini ada program yang direncanakan. Ada program yang direncanakan. Memang itu kami belum menjalankan. Karena ini harus saya bicarakan dengan Guntur dulu. Karena Blok 9 ini kan banyak orang tahu bahwa daerahnya daerah merah. Ya. Ada langkah-langkah yang kami ambil, tapi ini yang pertama untuk kami jalankan dulu, biar kami berhasil, biar pemerintah tahu dan lihat. Karena dalam lingkungan ini kan tidak semua pemuda itu dikategorikan yang rusak. Betul. Ada sebagian pemuda yang punya pengamatannya bagus. Betul. Ya, mungkin jadi begini ya teman-teman. Jadi kompleks Doksem ini mungkin dulu tuh dikenal dengan agak sedikit apa ya, dia bilang danger gitu ya, danger. Jadi orang kalau macam dong lihat tempat sini macam takut, mungkin jalan datang apa. Tapi di sini harus kita apresiasi juga, karena di sini persepsi itu bisa dirubah ternyata. Persepsi itu mungkin orang yang berpikir bahwa oh anak-anak di dalam kompleks Doksem ini orang agak sedikit mungkin keras, danger, atau mungkin ya daerah dong bilang kalau macam bahasa-bahasa gaulan anak sekarang dong bilang apa jalur Gaza kalau tidak salah, Texas ya. Tapi ya puji Tuhan akhirnya teman-teman di kompleks ini coba merubah persepsi itu, persepsi yang mungkin orang berpikir kurang bagus tentang daerah Doksem ini, akhirnya ini dirubah secara perlahan-lahan oleh teman-teman di kompleks ini. Dan ada pembuatan kampung Piala Dunia ini salah satu ya bisa dikategorikan tadi seperti saya bilang bisa dijadikan sebagai ikon kota Jayapura sendiri untuk menyambut keberlangsungan Piala Dunia tahun ini nanti. Tadi Tong sempat bicara juga, tadi Bapak ada sempat singgung soal jadi perhatian untuk pemerintah. Sekarang yang mungkin ingin kita tanyakan juga, kira-kira apa peran pemerintah sampai saat ini dari tahun 2018 sampai tahun 2022 ini, kira-kira mungkin dari tingkat mungkin ya tidak usah terlalu yang tinggi-tinggi lah, mungkin dari kecamatan, kelurahan, RT, RW, kira-kira bagaimana partisipasi mereka untuk terlibat secara langsung mensupport kegiatan di Kampung Piala Dunia ini, kira-kira bagaimana Bapak? Tentang kegiatan ini sampai saat ini aparat di sini tidak terlibat langsung. Tidak terlibat langsung ya? Itu hasil nyatanya seperti itu. Oke. Ya, jadi mungkin untuk Guntur, kira-kira apakah ada usaha-usaha untuk membangun komunikasi yang baik dengan mungkin pihak pemerintah kah, atau mungkin dari ada sponsor mungkin dari luar, dari swasta atau apa, mungkin kira-kira adakah tidak upaya-upaya seperti itu? Ya baik, untuk sejauh ini memang awalnya tuh kita tidak berpikir jauh ke sana untuk mau cari-cari sponsor apa, karena seperti yang tadi saya bilang, di dalam lingkungan ini kan ada teman-teman kita, teman-teman pemuda yang sudah jadi polisi, sudah ASN, jadi mereka ini yang punya sumbangan-sumbangan kita pakai untuk beli kebutuhan untuk kerjakan Kampung Piala Dunia Doksem ini. Tapi memang ada usulan dari beberapa kawan-kawan di sini, mereka usulkan untuk bikin proposal apa dan lain-lain, terus masukkan ke DPR atau mungkin siapapun yang pejabat-pejabat yang mereka kenal. Tapi sejauh ini memang kita belum ada sampai di tingkatan situ, karena ya selama ini kan kita sendiri juga lihat bagaimana pemerintah kita, paling kita ke sana proposal apa dan lain-lain itu tinggal saja jadi buku-buku yang sudah kusam. Jadi kalau prinsip kami itu di sini ya yang penting ada 1.000-2.000 ketong kerja. Itu prinsip utama dari ketong di sini. Untuk mencari sponsor dan lain-lain ya itu nanti belakangan. Sejauh ketong masih mampu ya pasti ketong kerjakan.
Tapi dari teman-teman sendiri yang mungkin dari Guntur atau Bapak, kira-kira ada tidak harapan yang mungkin berpikir, wah kita ternyata kami juga sebenarnya ingin ke situ, tapi belum ada link-link yang mungkin bisa kita masuk atau apa. Tapi karena mungkin untuk menjaga keutuhan kampung ini kan pastinya butuh tenaga yang banyak, terus butuh biaya operasional juga kalau tidak salah. Butuh biaya operasional ya, mungkin seperti teman-teman punya makan, minum, dan lain-lain. Kira-kira apa adakah harapan seperti itu untuk ada perhatian, karena dari tadi saya bilang bahwa kampung Piala Dunia ini menjadi salah satu ikon dan mengikuti lomba tingkat nasional. Pastinya nama yang terbawa bukan hanya tentang kompleks ini, tapi nama Jayapura sendiri dan mewakili Papua lagi, karena jangankan Papua Barat pun juga kampung seperti kayak ini kayaknya tidak ada, mungkin cuma di sini saja. Nah itu yang mungkin ingin kita tanyakan, atau saya sendiri ingin tanyakan bahwa kira-kira punya tidak harapan itu, mungkin ada perhatian dari pemerintah. Ya mungkin soal harapan ya, setiap manusia kan pasti punya harapan lah, tapi sejauh ini memang seperti yang tadi Bapak Wela bilang, memang belum ada perhatian sejauh ini. Padahal kami ini mungkin satu-satunya wakil dari Papua dan Papua Barat. Sejauh ini yang kami tahu, kami belum tahu mungkin di kabupaten lain ada yang ikut atau tidak, tapi yang sejauh ini yang kami tahu mungkin kami yang sudah daftar ke SCTV dan Indosiar. Ya tapi harapan kami ya memang seperti tadi. Harusnya ada perhatian khusus. Karena pertama kan lingkungan ini kan di Kota Jayapura kan terkenal seperti tadi yang host sudah bilang, kalau ya stigma lah, Texas, jalur Gaza, kompleks nakal dan lain-lain. Harusnya ada perhatian khusus bahwa kompleks yang selama ini dicap merah di Polres, di Polda, itu ada buat satu kegiatan yang positif yang bisa membawa nama, bukan saja nama kompleks kita tapi nama Papua. Kita membawa nama Papua sampai nasional. Harusnya sih ada perhatian. Tapi ya untuk kita mau paksa untuk buka link itu sejauh ini memang kami belum lakukan. Memang ada beberapa nama yang kita teman-teman usulkan untuk kita masukkan, bukan masukkan proposal sih, tapi kita kesana bertemu secara empat mata saja, berbicara untuk mungkin ada bantuan Itu teman-teman sudah bicarakan, tapi kita belum lakukan itu. Oke, siap. Kira-kira kalau macam seumpama kalau macam seumpama dengan mungkin teman-teman orang lain menonton video ini, pastinya ada yang tergerak hati ingin membantu secara langsung, intinya sukarela atau apa. Kalau macam seumpama seperti kayak begitu, kira-kira lewat mana yang harus kita hubungi, lewat siapa itu? Kalau macam seumpama ada inisiatif dari mungkin teman-teman yang menonton video ini pun juga ingin tertarik, rasa peduli dengan kegiatan yang dibuat oleh teman-teman di Doksem sini, ya setidaknya sudah ikut mewakili Jayapura dan Papua juga untuk tingkat nasional. Kira-kira ada pasti orang terketuk hatinya untuk membantu. Kira-kira bagaimana caranya untuk kita bisa ikut terlibat untuk membantu? Ini membantu finansial. Kalau macam kamu mungkin ada yang mau budget atau mungkin mau bantu antar ke sini, kira-kira seperti apa? Ya untuk mungkin ada nomor kontak kah atau apa yang bisa dihubungi? Ya kalau untuk mau bantu chat dan lain-lain ataupun finansial ya mungkin bisa langsung berhubungan dengan saya. Terus kemudian kalau misalnya mau dukung supaya Kampung Piala Dunia Doksem ini bisa juara, itu juga ada caranya. Siap. Jadi cara dukungnya itu gampang saja, simple saja. Cukup teman-teman dorang upload foto atau video pada saat teman-teman datang kunjungan ke sini, terus teman-teman dong up di story tuh, terus teman-teman dong pakai hashtag Bucin Piala Dunia, kemudian hashtag yang berikut itu SCM World Cup 2022, kemudian hashtag yang berikutnya lagi Kampung Piala Dunia Doksem. Terus teman-teman dong jangan lupa tag dan mention ke SCTV, Indosiar dan video.com. Itu mungkin kalau teman-teman dong mau bantu juga. Jadi menurut Guntur dengan Bapak nih di sini mewakili teman-teman semua, kira-kira menurut Guntur dengan Bapak sendiri, atau mungkin Bapak duluan, kira-kira saat teman-teman ada dari luar sana ingin datang berkunjung kemari foto-foto apa kayak begitu, jadi di sini bebas ya? Bebas. Siap.
Intinya mungkin di sana kan banyak teman-teman di luar sana yang mungkin belum tahu juga toh dengan ada di sini. Mungkin di sini kami ingin sampaikan juga ke teman-teman bahwa intinya lingkungan ini sekarang sudah tidak seperti yang teman-teman pikirkan. Intinya di pikiran teman-teman bahwa mungkin kampung dia seperti begini, tapi pada dasarnya ya setidaknya Bapak dan Guntur juga sudah menjamin bahwa di sini tempat aman, siapapun bisa datang untuk foto di sini menggunakan dia punya baju negara masing-masing. Tapi kan pastinya mungkin di situ adalah mungkin datang foto, ada mungkin berikan 1.000, 2.000 untuk membantu untuk teman-teman menjaga kebersihan mungkin seperti itu ya, atau bagaimana? Ya seperti itu Bapak ya, karena hal seperti kayak begitu juga setidaknya dapat menunjang kita punya kegiatan-kegiatan seperti kayak begini ini, karena kegiatan ini sangat positif dan luar biasa sekali. Mungkin yang pertanyaan terakhir dari saya, kira-kira harapan Bapak, Guntur, dan semua teman-teman yang ada di Kampung Piala Dunia sini, harapan untuk kampung ini ke depan tetap eksis itu seperti apa harapannya ke depan? Mungkin ya selesai kita take video ini, mungkin besok sudah ada yang bisa ikut untuk terlibat membantu, kan itu lebih bagus. Mungkin tong ingin dengar langsung dari Bapak dengan Guntur sendiri, kira-kira harapan untuk mewakili sekian banyak teman-teman yang ada di Kampung Piala Dunia, harapan ke depan untuk kampung ini tetap eksis itu seperti apa? Mungkin ada harapan-harapan yang ke depan, silakan. Ya, jadi harapan pertama ini yang menjadi maksudnya esensi dari kita bekerja selama ini. Harapan pertama itu mungkin saat ini yang kita kerjakan ini, kita sedang mencoba untuk melawan stigma. Kita sedang mencoba untuk melawan stigma. Jadi harapan kita yang pertama tuh mungkin dari kita punya Kampung Piala Dunia Doksem ini ke depan, mungkin persepsi atau pandangan teman-teman di luar sana soal lingkungan ini itu bukan soal nakalnya saja yang teman-teman di luar sana tahu, tapi kita ada punya sisi-sisi lain seperti saat ini yang Kampung Piala Dunia ini. Jadi harapan kita itu teman-teman di luar harus punya paradigma baru. Kalau kita bukan soal nakal saja, tapi kita bisa bikin hal-hal lain. Contohnya kayak Kampung Piala Dunia ini. Terus harapan berikut itu memang ya kita kekurangan di cat, itu cat yang paling utama. Jadi kalau teman-teman yang saat ini nonton, kalau memang ada yang mau kasih ya bilang ikut membantu lah, sumbangan sukarela, orang Samaria yang baik hati lah. Mungkin bisa langsung hubungi saya, karena kita sangat butuh banyak cat, karena gambaran-gambaran ini kan untuk pembukaan nanti kita harus double catnya lagi biar dia warnanya lebih bersinar lagi. Betul. Mungkin Bapak, harapan Bapak untuk Kampung Piala Dunia ini agar dia bisa terus eksis seperti apa? Harapan kami sangat menanti perhatian pemerintah. Kami merindukan perhatian pemerintah karena kami namanya kampung. Ya. Kampung, ini harapan kami seperti itu. Ya. Dalam segi apapun, dari sisi keamanan, yang terutama sisi keamanan, kami sangat mengharapkan sekali. Hingga bisa mengurangi hal-hal yang buruk selama ini yang terjadi di lingkungan ini. Saya kira demikian. Oke. Jadi begini teman-teman, jadi ada harapan yang paling besar. Jadi coba untuk saya ini ya agak sedikit merangkum saja bahwa akhirnya stigma buruk itu yang dulu orang berpikir bahwa kampung ini deh seperti saya bilang tadi ya, tidak perlu saya terlalu paparkan terlalu banyak, cuma saya bilang danger saja. Pasti semua sudah paham bahwa ya seperti itu, tapi persepsi itu ternyata bisa dirubah. Jangan mungkin kita berpikir bahwa teman-teman di sini mungkin nakal apa tidak, tapi ingat bahwa orang nakal juga punya masa depan itu. Jadi pastinya siapapun bisa berubah untuk menjadi lebih baik lagi, dan sudah menjadi tugas kita juga untuk bagaimana bisa mensupport kita punya teman-teman yang ada di kampung sini agar mereka bisa terus kreativitas dalam membuat hal-hal. Mungkin saat ini bendera-bendera, mungkin besok kaget begini Piala Dunia berikut sudah ada patung-patung yang ya intinya miniatur-miniatur yang sudah lebih
baik lagi. Dan pastinya di sini kami juga meminta harapan dari teman-teman semua, siapapun dari fans-fans negara yang ada di Jayapura, Papua, untuk tong ikut membantu, mensupport tong punya teman-teman yang ada di Kampung Piala Dunia. Khususnya mungkin kita bisa ikut follow langsung follow IG Kampung Piala Dunia. Kampung Piala Dunia Doksem. Jadi teman-teman bisa langsung ikut follow di IG Kampung Piala Dunia Doksem. Jadi mungkin teman-teman ini Doksem itu singkatan, artinya Doksembilan. Jadi di sini teman-teman siapa saja bisa datang ke sini untuk mungkin bawa keluarga, teman, pacar atau siapa saja untuk datang bisa foto di sini. Mungkin pakai baju kopel kah? Baru tapi jangan lupa bahwa di sini juga ada teman-teman juga yang masih terus menjaga chat-chat gambar-gambar ini agar tetap terus menyala. Pastinya mungkin di situ kita bisa datang 1.000, 2.000 untuk memberikan ya secara tidak langsung itu juga sebagai bentuk motivasi untuk dorang. Jadi mungkin seperti itu. Jadi kira-kira ke depan ini ada tidak kegiatan-kegiatan yang nanti mungkin mau dibuat oleh teman-teman sini untuk menyongsong Piala Dunia? Dari selain ini untuk chat-chat ini mungkin adakah kegiatan-kegiatan lain yang mau disiapkan dari teman-teman atau mungkin warga kompleks ini? Ya baik, mungkin untuk kegiatan-kegiatan menyongsong Piala Dunia tuh yang pertama program kami tuh kita bikin nobar nonton barengnya. Ya, nobarnya nanti berlangsung di Panjalan. Luar biasa. Di Panjalan. Jadi pusatnya pas di Panjalan. Jadi teman-teman yang dari Deplat, 28, 27 dan sekitarnya kalau mau datang nonton silakan. Kita buka layarnya tuh di Panjalan. Terus program yang berikutnya tuh kita waktu itu ada baru mau rencana sih. Kita udah mau bikin semacam pertandingan mini begitu. Jadi kita libatkan warga semua, anak-anak kecil, ibu-ibu, semua ikut dalam pertandingan mini ini, yaitu pertandingan futsal. Jadi di mana dalam pertandingan ini, jadi misalnya ibu yang pilih Brasil, mereka kumpul sendiri yang Brasil. Terus ibu-ibu yang pendukung Jerman, mereka kumpul antar negara. Sambil mereka bawa bendera-bendera terus mendukung teman-teman yang bermain itu di lapangan. Itu yang rencana-rencana kita ke depan, agar dari kegiatan ini kan nanti dari tim penilai kan pasti lihat di Kampung Piala Dunia ini ada kegiatan-kegiatan, mereka pasti memantau dan itu akan jadi poin untuk kita juga. Siap. Mungkin jadi pertanyaan terakhir untuk kami. Jadi pada dasarnya kami tetap mensupport ini. Harapan kami juga teman-teman mungkin yang menonton video ini langsung, mereka juga bisa terlibat langsung untuk membantu teman-teman punya kreativitas di sini. Mungkin begitu saja dulu teman-teman. Nanti kita akan bertemu di video-video selanjutnya lagi. Terima kasih. Negara. Bapak yang dijagokan. Oh iya. Oke, mungkin terakhir dari Bapak kira-kira untuk Piala Dunia ini Bapak menjagokan negara mana? Kalau untuk pribadi saya Argentina. Oh, Argentina. Itu fans sudah harga mati. Siap. Karena ada Lionel Messi situ. Ada Lionel Messi, terus ada siapa lagi? Paulo Dybala. Oke. Siap. Oke. Kalau untuk Guntur kira-kira negara mana? Ya kalau saya nih, kalau baju yang saya pakai ini kan Belgia, tapi kalau saya fans Jerman. Fans Jerman. Tapi kalau saya sih, saya sekarang sudah lebih kepada penikmat sepak bola. Jadi saya malas terlalu pilih-pilih negara ini, tapi saya nikmati semua tim yang main. Karena sepak bola kan indah. Siap, betul. Oke. Jadi kalau saya sendiri saya tetap Belanda. Jadi mungkin begitu teman-teman. Jadi siapa saja bisa datang ke sini. Jadi mungkin teman-teman yang menonton langsung, kita tunggu teman-teman punya kedatangan di sini, datang dengan pacar, teman, saudara, keluarga. Bila perlu atau kampung juga datang ke sini juga itu lebih bagus. Jadi teman-teman di sini sudah terbuka, siap membuka diri untuk terima siapa saja yang ingin datang kemari sini, foto-foto apa semua. Ya, untuk pro wedding juga terjadi masalah. Mungkin di sini juga terima. Oke, jadi mungkin begitu saja dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam.